Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, ketemu lagi di penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022 tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah bergabung di channel kami. Untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru atau PPDB perlu kami informasikan bahwa kegiatan PPDB selama ini atau yang akan datang dilaksanakan secara full online, di mana semua PPDB akan di-handle langsung atau dipegang oleh Dinas Kabupaten Sidoarjo. Namun merespon dari keinginan Bapak Ibu semuanya melalui web, melalui WA kami, melalui telepon di sekolah, banyak yang menginginkan untuk mendaftarkan di sekolah kami dan menunggu kapan jadwal akan dibuka. Pertanyaan tersebut kami jawab bahwa untuk pendaftaran PPDB akan dimulai pada bulan Juni tahun 2022. Namun jangan khawatir Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu mulai saat ini bisa menitipkan berkas-berkas putra putri yang akan didaftarkan di sekolah kami melalui web sekolah. Sekali lagi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa menitipkan berkas-berkas dari putra putrinya yang akan didaftarkan di sekolah kami, dan nanti pada saat pelaksanaan PPDB Bapak Ibu sudah tidak perlu mendaftar lagi. Berkas-berkas yang telah Bapak Ibu titipkan kepada kami akan kami teruskan ke panitia penerimaan peserta didik baru tingkat kabupaten. Nah, bagaimana cara mendaftarkannya? Bapak Ibu bisa menuju pada web sekolah kami, yaitu sdnwagi2.sdh.id. Di sana Bapak Ibu bisa menemukan di menu info PPDB 2022-2023. Bagaimana kita mengisikan atau bagaimana cara kita menitipkan berkas-berkasnya? Mari kita sama-sama menuju web SDN Wagi 2. Oke Bapak Ibu, untuk membuka web SDN Wagi 2, gunakan browser yang mudah atau sering kita pergunakan, misalnya Google Chrome. Kemudian pastikan Google Chrome sudah siap. Nah, misalnya Google Chrome-nya ada di sini. Misalnya ya kita sudah siap dengan Google Chrome, ketik sdnwagi2.sdh.id. SDN. Nah, kebetulan sering kami buka jadi agak mudah. sdnwagi2.sdh.id. Seperti ini, kemudian tekan tombol enter. Maka Bapak Ibu akan diarahkan ke web kami, web sdnwagi2.sdh.id. Beberapa informasi nanti Bapak Ibu bisa cek di sana, mulai dari trending topik, tenaga kependidikan, dan lain-lain. Nah, fokus pada pelaksanaan PPDB masuk saja di info PPDB 2022-2023. Nah, ini dia menunya. Seperti yang kami sampaikan di depan tadi, bahwa sambil menunggu jadwal dibukanya server PPDB oleh Dinas Kabupaten Sidoarjo, Bapak Ibu bisa menitipkan berkas atau file-file putra-putrinya kepada kami melalui web ini. Nah, apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan? Cek syaratnya dulu. Bisa dibaca sendiri ya di syarat-syaratnya. Kemudian berkas yang harus disiapkan diantaranya adalah scan formulir. Bagaimana mendapatkan formulirnya? Nanti bisa diunduh atau di-download di web ini juga. Yang harus disiapkan dan penting adalah scan asli akte kelahiran. Kemudian scan asli KSK, scan surat keterangan domisili jika Bapak Ibu KSK-nya tidak sama dengan alamat tempat tinggal saat ini. Masing-masing file sesuai yang ada di sini. Untuk formulir formatnya adalah DOC atau doc, Microsoft atau PDF boleh maksimal 200 KB. Semua file maksimal 200 KB masing-masing file ya. Jadi Bapak Ibu nanti maksimal punya 4 file, 3 file yang KSK-nya sesuai dengan tempat tinggal, 4 file yang KSK-nya tidak sesuai dengan tempat tinggal.
Bagaimana nanti alur dari penitipan berkas Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Nah, mulai dari calon siswa menitipkan data secara online sampai dengan nanti Bapak Ibu siap cek hasil PPDB-nya. Nanti bisa pelajari ya. Kemudian jadwalnya kapan? Bisa dicek di sini. Bapak Ibu mulai saat ini bisa menitipkan kepada kami. Nanti akan kami tindak lanjuti ketika pada tanggal 16 sampai dengan 20 Juni file yang Bapak Ibu titipkan akan kami upload ke Dinas Kabupaten Sidoarjo. Jadi Bapak Ibu tidak usah daftar lewat TK, tidak perlu lewat web Dinas Pendidikan, tidak usah, cukup dari kami saja. Jadwalnya ini pengumuman penetapan calon peserta didik nanti tanggalnya 27 Juni pukul 14.00, daftar ulangnya 28 sampai 30 Juni. Di mana daftar ulangnya? Di tempat sekolah menerima siswa-siswi yang Bapak Ibu daftarkan. Nanti kalau kesulitan Bapak Ibu bisa lihat di panduannya. Ini ya panduannya. Kemudian, nah saatnya Bapak Ibu mengunduh formulir. Bapak bisa cek bentuk formulirnya seperti ini, tinggal download saja, unduh formulir. Diisi secara lengkap, gunakan huruf balok atau diketik lebih bagus. Diketik tidak perlu scan, nanti disimpan dengan bentuk Microsoft Word. Jadi file ini kalau diunduh atau di-download sudah bentuknya adalah program atau format DOC, doc. Kemudian tinggal daftar saja. Tinggal klik daftar sekarang. Nah, Bapak Ibu, bentuk dari formulir elektronik kita seperti ini. Judulnya adalah biodata calon peserta didik. Ini harus diisi. Yang pertama adalah kita perhatikan ada bintang merah. Jadi ada beberapa isian yang menggunakan tanda bintang merah. Ini adalah wajib untuk diisi. Kemudian di bawah ada untuk bantuan apabila Bapak Ibu kesulitan, di sini ada nomor WA, tinggal klik aja. Kemudian panduan pengisian juga ada, tinggal klik untuk ikon YouTube atau informasi lain bisa diklik di ikon Facebook. Oke, kita mulai ya. Untuk pengisiannya, yang pertama adalah email. Pastikan email yang digunakan atau yang dimasukkan adalah email aktif dan sering dipergunakan. Karena apa? Nanti bukti upload data kami, upload data Bapak Ibu yang telah dikirim ke kami, akan kami upload ke Dinas Kabupaten. Kemudian bukti uploadnya akan kami kirim melalui email yang tertera di sini. Oke, kita masukkan emailnya. Misalnya saya pergunakan email saya aja. Misalnya rudimulyanto@sdnwage2.sch.id. Nah, nanti pastikan gunakan email Bapak Ibu yang aktif juga. Kemudian ada nama calon peserta didik. Jadi putra putri Bapak Ibu yang akan didaftarkan pastikan mengisikan sesuai dengan akte kelahiran. Nah, misalnya pakai nama saya aja dulu. Nah, ini tidak ada spasinya, pastikan ejaannya betul. Saya ketik aja, misalnya Rudi Mulyanto. Jadi secara otomatis hurufnya akan semuanya huruf kapital untuk nama siswa ya. Meskipun Bapak Ibu hanya menekan huruf kecil, tapi yang muncul nanti adalah huruf kapital. Kemudian berikutnya adalah nomor KSK. Ini ada garis. Kalau garisnya habis berarti itu adalah sudah betul pengetikannya. Misalnya nomor KSK-nya ada 16 digit. Diisi aja, contoh aja ya. Untuk mempermudah. Kemudian NIK. Oh ya, nomor KSK adalah nomor yang tertera di kartu susunan keluarga yang paling atas, yang besar itu ya, di atas paling besar, itu silahkan dilihat. Kemudian NIK, nomor induk kependudukan nama dari peserta didik yang akan didaftarkan ada di KSK. Nah, bagaimana kalau tidak punya KSK? Ini bisa, atau misalnya putranya belum punya NIK atau belum terdaftar di KSK tersebut, boleh mempergunakan NIK ayahnya atau NIK dari ibunya. Oke, kemudian lanjut ke tempat lahir. Oh, sorry, belum diisi. Kita isi dulu ya NIK-nya. Misalnya, nah ada 16 digit juga. Tempat lahir isikan nama kota di mana putra putri Bapak Ibu dilahirkan sesuai dengan akte. Misalnya ada Malang, misalnya saja. Kemudian tanggal lahir sesuai dengan akte kelahiran. Pilih aja. Tahunnya misalnya 2009, bulan Maret misalnya. Nah,
Seperti yang dikemukakan di awal bahwa usia anak minimal adalah 6 tahun pada 1 Juli 2022 atau 5,6 tahun per 1 Juli tahun 2022 dengan catatan melampirkan surat keterangan dari psikolog yang telah ditunjuk oleh pemerintah, misalnya dari dokter yang dari Rumah Sakit Umum Sidoarjo, misalnya juga ada di lab laboratorium psikolog di Universitas Airlangga bisa, bukan dari lembaga tes IQ, bukan. Jadi pada rumah sakit yang ditunjuk. Kemudian disebutkan jenis kelamin laki-laki, nomor registrasi akte kelahiran. Nomornya ada di tengah, bukan yang di kanan pojok kanan atas, bukan, tapi yang ada di tengah. Misalnya ada di situ biasanya ada berdasarkan catatan sipil nomor, biasanya itu tinggal masukkan aja. Formatnya ada 4 angka atau lebih, kemudian ada LU dan seterusnya, kemudian ada angka dan seterusnya. Tinggal dilihat di akte kelahiran. Nama orang tua wali, masukkan nama ayah yang tertera di akte kelahiran, saya pakai contoh aja ini. Kemudian alamat tinggal. Kalau ada jalan, ketikkan nama jalan, contohnya ini ya. Nah, Jalan Raya Bohar nomor 20D. RT RW wajib diisi. Kalau perumahan tidak ada jalan ya gunakan blok. Blok apa, nomor berapa, RT berapa, RW berapa. Kemudian kelurahan sesuai dengan KSK atau sesuai dengan tempat tinggal saat ini. Bohar misalnya Kecamatan Taman. Ingat, tempat tinggal saat ini, bukan tempat tinggal ya. Barangkali ada KSK-nya tidak sama, abaikan dulu. Pastikan yang diisikan di sini adalah tempat tinggal saat ini. Kemudian nomor telepon atau nomor WhatsApp, pastikan terkoneksi dengan aplikasi WhatsApp. Ketik di sini masih ada +1 kalau Indonesia +62, silakan dihapus dulu. Ketik +62 812308811, contohnya saja. Nah, jika KSK-nya tidak sama dengan tempat tinggal atau tempat domisili, baru diisikan di sini KSK-nya di mana. Kalau yang ini tadi adalah alamat tinggal, di sini adalah KSK. Bagaimana kalau KSK-nya sama dengan alamat tempat tinggal? Dikosongi saja. Atau boleh digunakan strip, seperti ini boleh. Kemudian asal TK. Asal TK anak terakhir TK-nya di mana? Misalnya Dharma Wanita. Pilihan 1 wajib adalah SDN Wage 2. Nah, pilihan sekolah kedua, ada beberapa sekolah yang berdekatan dengan SDN Wage 2 boleh dipilih. Nah, saatnya sekarang memasukkan berkas-berkasnya. Yang pertama adalah formulir. Pastikan berkas-berkas sudah siap di tempat yang mudah nanti dibuka, misalnya di folder apa gitu ya. Sebagai contoh gini, pilih file. Nah, kebetulan saya sudah menyimpan di dokumen pada folder berkas. Jadi ada di sini tempat saya berkas PPDB, formulir. Nah, formulir ini khusus formulir, boleh menggunakan format Microsoft Word DOC, bukan DOCX ya, tapi DOC yaitu Microsoft Word 97 sampai 2003. Yang menggunakan versi tertinggi dari itu tolong abaikan. Gunakan aja formulir yang hasil download dari aplikasi ini. Oke, tinggal diklik saja. Nah, sudah masuk. Kemudian akte kelahiran, formatnya adalah wajib PDF. Akte kelahiran maksimal 200 KB. Bagaimana ketika memfoto men-scan hasilnya lebih dari 200 KB? Silahkan dikompres dulu. Caranya bagaimana? Ibu bisa dicari di Google. Akte kelahiran. Masuk, kemudian KSK. Sama, wajib menggunakan format PDF maksimal 200 KB. Surat domisili jika perlu, memang mempunyai, boleh diupload, boleh, karena ini tidak karena di akte atau di daftar ini tidak menggunakan surat domisili, diabaikan saja. Kalau sudah, klik daftar sekarang. Pastikan sebelum klik daftar sekarang, cek dulu apakah data-data yang telah kita masukkan sudah betul atau belum.
Karena kalau sudah terlanjur klik maka tidak bisa diubah lagi. Oke ya, pastikan sudah betul. Tinggal klik saja. Nah, tunggu sampai proses pengiriman data sukses. Jadi tergantung dari kecepatan internet yang dipergunakan, kemudian perangkat yang digunakan juga mempengaruhi cepat atau lambatnya saat kita mengirim data. Nah, kalau sudah akan muncul seperti ini. Ada pesan dari server sesuai dengan namanya hello dan seterusnya. Nah, muncul tanda bukti transaksi elektronik. Seperti ini bisa dicek isinya seperti ini. Kalau sudah silakan di-download. Ini merupakan bukti bahwa Bapak Ibu telah sukses mengirim dan menitipkan data kepada kami. Jangan lupa di-download ya. Klik download. Nah, proses download sedang berlangsung. Nah, ini dia. Kalau sudah silakan dibuka. Ini hasilnya. Silakan disimpan. Nanti pada saat daftar ulang silakan dibawa bahwa Bapak Ibu sudah menitipkan berkas pada kami. Oke, kita kembali ke menu yang tadi. Nah, ini dia, sudah selesai. Bapak Ibu bisa menutup dan meninggalkan web kami atau bisa nanti melihat-lihat web yang ada di sekolah kami. Ibu semuanya, itu tadi ya langkah-langkahnya bagaimana ketika Bapak Ibu menginginkan menitipkan berkas-berkas pendaftaran putra putrinya melalui web pada saat pelaksanaan PPDB tahun 2022-2023. Ingat Bapak Ibu ya, seperti yang kami sampaikan di depan tadi bahwa Bapak Ibu menitipkan tapi belum mendaftarkan. Nanti setelah kegiatan PPDB resmi dibuka oleh Dinas Kabupaten, maka berkas-berkas tersebut akan kami kirim ke sana dan Bapak Ibu tinggal menunggu hasil pengumuman seleksi penerimaan peserta didik baru. Mudah-mudahan jelas dan kami tunggu Bapak Ibu semuanya berkas-berkas yang akan dititipkan kepada kami. Terima kasih perhatian dan kerjasamanya. Tak lupa, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.